Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya teman-teman di channel Bang Chandra. Untuk di sore hari ini ya, saya mau mereview tanaman kakao atau biasa dikenal di tempat kita ini dengan sebutan coklat. Ini adalah jenis kakao Sulawesi ya, Sulawesi 45 gitu. Nih teman-teman, kita lihat dulu penampakannya. Mungkin teman-teman ada juga yang bertani seperti kita di sini, bertani kakao. Mungkin kita bisa sharing-sharing ilmunya. Bisa teman-teman komentar apabila teman-teman suka sama video ini ya. Oke, kita lihat-lihat dulu teman-teman. Ini untuk usia dari setekan kakao ini sendiri baru sekitar 2,5 tahun teman-teman. Bisa dilihat dia berwarna merah. Ini kita lihat lebih dekat. Seperti ini teman-teman. Ini isinya dia lebih kecil ya. Sudah masak dikarenakan cuaca sekarang tidak stabil, kemarau. Jadi dia masih kecil seperti ini, sudah matang teman-teman, sudah tua. Biasanya dia tidak seperti ini. Oke, untuk teman-teman yang mungkin mau melihat penampakannya, cara perawatan untuk tunasnya seperti ini teman-teman. Diperhatikan, ini adalah pohon utama yang di bagian bawah ini yang besar ini. Kita ambil stek, ini sengaja kita ngambil stek bawah dikarenakan kita menjaga untuk pohon ini agar tidak semplak teman-teman. Ini ya, ini masih terlihat kalau di luar kamera, nggak tahu kalau di kamera kelihatan apa enggak. Ini bekas steknya teman-teman. Ini masih ada letukannya, ini seperti ini. Masih ada. Nah, ini buahnya seperti ini teman-teman. Kita di sini tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia ya teman-teman, apalagi jenis pupuk kimia yang di tanah itu tidak kita gunakan. Kita di sini pure menggunakan perawatan untuk pohon dan juga untuk pengendalian hamanya saja teman-teman. Sehingga ada kelebihannya itu untuk pohon yang masih menggunakan organik, biasanya untuk pohon tersebut dia lebih awet dan tahan lama teman-teman. Dia akan terus berbuah sampai bertahun-tahun. Sedangkan apabila yang menggunakan kimia biasanya itu akan berbuah sangat lebat, tapi dia cepat mati gitu ya pohonnya, atau dia cepat rusak sehingga buah dia berkurang biasanya teman-teman. Itu berdasarkan pengalaman saya ya. Kalau teman-teman ada pendapat lain silakan. Oke, sekarang kita lihat lagi ya, kita keliling. Saya tidak pilih-pilih mencari yang buahnya tepat, tidak. Ini rata-rata memang seperti ini teman-teman. Kita untuk di wilayah Lampung. Nah, seperti ini. Ini pohon aslinya. Dulu kita sebelum pohon asli ini kita tebang, kita sifatnya menjadikan dulu setekan ini teman-teman. Setelah usia 1,5 tahun, setekan ini sudah mulai pecah pampang, kita baru mulai mengurangi sedikit demi sedikit dari pohon utama itu teman-teman. Memang secara teori mungkin lebih bagus apabila kita potong langsung ya, kita tebang langsung kemudian kita setek gitu. Tetapi bagi sebagian orang mungkin yang memiliki keterbatasan lahan seperti saya ini, cara ini lebih efektif teman-teman.
kita lakukan stek, kita ambil tunas dari wilayah bawah, dari bagian bawah, supaya menjaga untuk dari tunas ini nanti apabila sudah besar untuk tidak mudah semplek ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengendalikan gulmanya gitu ya, atau rumput teman-teman. Sebab kalau misalkan pohon ini langsung kita tebang, biasanya rumput itu akan lebih cepat tumbuhnya dan akan lebih sulit buat kita juga. Kita harus fokus di perawatan rumput juga teman-teman. Apabila kita menggunakan sistem yang saya terapkan seperti ini, untuk pohon itu kita biarkan saja dulu, kita manfaatkan tunas dulu sembari menunggu tunasnya jadi. Buahnya juga masih bisa kita manfaatkan dari pohon utama. Kemudian si rumput ini juga bisa ditekan gitu ya untuk pertumbuhannya. Karena untuk pohon kakao sendiri, daunnya ini setiap hari itu rontok teman-teman. Banyak sekali yang kering. Jadi daun inilah yang menutup si rumput-rumput itu sendiri, sehingga dia menekan dari pertumbuhan rumput itu ya teman-teman. Untuk di lingkungan kelilingannya sini ini wajib kita bersihkan, sebab ini fokusnya agar dia terkena cahaya, kemudian apabila hujan dia mendapatkan curah hujan yang cukup gitu untuk pertumbuhan dari pohon kakao ini sendiri teman-teman. Oke, kita lanjut ya, kita coba lihat pohon-pohon yang lain. Itu ada yang hijau teman-teman. Ini yang hijau adalah pohon utamanya. Kemudian untuk yang atas ini jenis Sulawesi 45. Yang hijau ini adalah yang lokal teman-teman. Seperti inilah penampakannya. Ini udah mulai kuning, udah mulai masak teman-teman. Kita lihat lagi di sini. Bentar. Nah itu hebat ya teman-teman, bisa sambil disimak aja ini videonya bagaimana sistem perawatan batangnya. Atau bila teman-teman meminta videonya yang lebih detail, silahkan komen-komen aja. Di lain kesempatan insya Allah nanti kalau kita bisa menyempatkan, kita buat videonya gitu ya teman-teman. Kita lihat lagi yang lain. Ini ada juga yang terdapat yang gosong ya. Itu teman-teman, ini untuk kakao dari 45 ini sendiri, dia banyak kelebihannya teman-teman. Salah satunya untuk kakao ini dia tahan terhadap hama busuk, yang akhir-akhir ini termasuknya menjadi salah satu masalah ya bagi para petani. Biasanya kakao ketika baru sebesar ini teman-teman, atau sebesar jempol kaki, itu biasanya dia sudah busuk. Dengan kita menyetek jenis kakao Sulawesi 45 ini, alhamdulillah ada perubahan teman-teman. Dan harga bisinya pun per kilo itu dia cukup lumayan lebih mahal dari yang lokal. Sekilas terlihat sama teman-teman, tapi kalau kita buka ini isinya dia berbeda, dia lebih besar isinya. Oke, kita lanjut lagi. Ini teman-teman, untuk tunas ini sengaja belum kita bersihkan. Kita sengaja nunggu dari tunas ini pucuknya itu lebih tua dulu. Kalau kita tunas saat ini, maka nanti bakal banyak tunas-tunas baru yang mulai munculan. Namun jika kita nunggu tunas itu menjadi sedikit lebih tua, itu akan sedikit menghambat. Jadi kita agak lama gitu ya teman-teman untuk menunasnya.
Tuh, ini pendek-pendek teman-teman. Kita buat pohon ini dia melebar gitu ya. Tapi melebar bukan dalam artian bukan harus dia melambai ke tanah. Justru yang melambai ke tanah itu kita singkirkan. Posisi stekan pohon seperti ini, posisi rawatan seperti ini, sehingga sinar matahari itu bisa tembus teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.